Industri smartphone dan komputer China tumbuh pesat, menyaingi raksasa-raksasa dunia. Nama-nama seperti Xiaomi, Oppo, dan Vivo kini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, bagaimana jadinya jika satu komponen penting mereka, chip prosesor, tiba-tiba diblokir atau dikenai tarif tinggi oleh Amerika Serikat? Akankah ini menjadi awal dari runtuhnya raksasa-raksasa teknologi Cina? China kini menjadi produsen smartphone terbesar di dunia. Xiaomi bersaing langsung dengan Apple dan Samsung. Oppo dan Vivo merajai pasar Asia Tenggara dan India. Tapi tahukah Anda, mayoritas ponsel ini masih bergantung pada teknologi asing, terutama dari Amerika Serikat. Meski Cina berusaha mandiri lewat perusahaan seperti SMIC dan Huawei, mereka masih belum bisa menandingi kualitas chip dari Qualcomm, Intel, dan AMD. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Amerika Serikat dan China makin memanas. Perang dagang, larangan ekspor, dan pembatasan teknologi menjadi senjata dalam konflik yang tak lagi dingin. Pada tahun 2023, AS resmi membatasi ekspor chip canggih ke China. Tapi bayangkan jika langkah ini diperluas menjadi perang tarif atau larangan total terhadap chip dari Qualcomm, Intel, dan AMD. Dampaknya akan sangat besar. Mari kita bicara fakta. Xiaomi, Oppo, dan Vivo masih sangat bergantung pada chip dari Qualcomm seperti seri Snapdragon yang menjadi otak di balik performa ponsel mereka. Jika tarif tinggi diberlakukan, harga produksi akan naik drastis. Pilihannya cuma dua: naikkan harga jual atau potong spesifikasi. Dua-duanya bikin konsumen kabur. Lebih buruk lagi, jika larangan total diberlakukan, maka ponsel-ponsel ini tak bisa diproduksi sama sekali, kecuali mereka pindah ke chip lokal yang belum siap bersaing di pasar global. Bukan hanya smartphone, industri komputer, rakitan, dan laptop China juga akan terkena dampak. Prosesor Intel dan AMD mendominasi pasar. Jika tarif atau larangan diberlakukan, China akan kesulitan memproduksi laptop murah seperti yang selama ini membanjiri pasar dunia. Produk dari Lenovo, Huawei, dan lainnya akan kehilangan daya saing karena chip alternatif lokal seperti Zhaoxin atau Lungsen masih jauh tertinggal dari Intel dan AMD. Lantas, apakah Cina tak punya jalan keluar? Tidak juga. Cina sedang gencar mengembangkan industri semikonduktor lokal. Huawei dengan chip Kirin dan SMIC sebagai produsen. Tapi untuk mengejar kualitas dan efisiensi Amerika, butuh waktu bertahun-tahun, bahkan dekade. Sementara pasar global bergerak cepat. China juga mencoba menggandeng negara lain seperti Rusia dan memperkuat aliansi teknologi di Asia. Tapi semua itu belum cukup untuk menggantikan dominasi chip buatan AS. Jika perang tarif benar-benar terjadi, dampaknya bisa sistemik, bukan cuma ke perusahaan teknologi, tapi juga ke pengguna seperti kita. Harga ponsel bisa naik, inovasi bisa melambat, dan perang teknologi bisa membelah dunia ke dalam dua blok teknologi barat dan timur. Perang dagang tak pernah hanya soal angka. Ini adalah pertarungan pengaruh, kekuasaan, dan masa depan teknologi global. Dan jika Cina kehilangan chip, maka mereka bisa kehilangan segalanya. Pertanyaannya tinggal satu: siapa yang akan menang di akhir?